Halo semua, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan tema negara hukum dan masalah penegakan hukum yang ada di Indonesia. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sustrianto dengan NPM 232311051 dan selanjutnya ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Nazma Nareswari dengan NPM 2323111025. Perkenalkan, nama saya Reslinda dengan NPM 2323111017. Perkenalkan, nama saya Selina dengan NPM 2323111008. Baik, selanjutnya kami ingin mempresentasikan yang pertama, ada pembahasan ya. Ada pengertian negara hukum, ciri-ciri negara hukum, pembagian hukum, lembaga penegak hukum, dan makna Indonesia sebagai negara hukum. Baik, untuk pembahasan yang pertama, pasal 1 ayat 3 yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum mungkin di bagian ini akan dijelaskan saudara Selina. Ya, jadi untuk pembahasan pengertian negara hukum, saya akan jelaskan dulu mengenai sejarah munculnya gagasan negara hukum. Jadi gagasan negara hukum itu awal munculnya dari seorang yang bernama Plato. Dia itu melihat keadaan di negaranya itu dipimpin oleh pemerintah yang haus akan harta dan rakus. Jadi dia itu mengkritik pemerintahnya sendiri dengan mengeluarkan karya yang berjudul Politeia. Di dalam karya Politeia ini, dia mengatakan kalau negara ideal itu harus sesuai dengan cita-citanya dan bebas dari pemimpin yang rakus. Kemudian, gagasan dia itu didukung sama Aristoteles, murid dia sendiri dalam bukunya yang berjudul Politikos, di mana negara-negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan berkontribusi dan berkedaulatan hukum. Baik, selanjutnya. Kemudian ada beberapa pengertian negara hukum menurut para ahli. Yang pertama menurut Mostar Kusumatmaja, negara hukum adalah negara yang berdasarkan hukum, di mana kekuasaan tunduk pada hukum dan semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian menurut Hamid S. Atamimi, negara hukum adalah negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggara kekuasaan negara tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum. Maka berdasarkan pengertian-pengertian di atas, secara umum, negara hukum adalah negara yang berdasarkan atas hukum untuk keadilan bagi warganya. Sehingga pemerintah itu gak bisa bertindak sesuka hati karena ada hukum yang mengaturnya. Selanjutnya, ada ciri-ciri negara hukum. Untuk ciri-ciri negara hukum, ada dua konsep yang akan saya bahas. Konsep pertama yaitu ciri-ciri negara hukum, konsep res stat. Menurut Julius Stahl, ciri-ciri negara hukum yang disebutnya dengan istilah res stat itu mencakup 4 elemen penting, yaitu perlindungan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, peradilan tata usaha negara. Kemudian, konsep kedua, ciri-ciri negara hukum dengan konsep rule of law. Menurut A.V. Dicey, menguraikan ada 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu pertama, supremacy of law, artinya hak kebebasan seseorang benar-benar dijamin oleh hukum. Yang kedua, equality before the law, artinya setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Dan yang terakhir, constitution based on individual right, artinya adanya konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perorangan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada bagian pembagian hukum ya. Nah, bagian ini tuh ada 6 poin. Yang pertama itu ada undang-undang
dalam arti formil, undang-undang adalah bentuk peraturan atau ketetapan yang dibuat badan legislatif. Dalam arti material, undang-undang adalah suatu peraturan yang isinya mengatur masyarakat atau daerah. Yang kedua, itu ada kebiasaan. Salah satu sumber hukum yaitu yang diterangkan oleh Sudikno dalam Ngutra 2016 poin 203 yang menyatakan bahwa kebiasaan adalah tindakan menurut pola tingkah laku yang tetap, ajeg, lazim, normal atau dalam masyarakat ataupun pergaulan tertentu. Baik, untuk selanjutnya. Di sini ada jurisprudensi. Arti jurisprudensi di sini adalah sumber hukum yang dibentuk oleh keputusan hakim. Singkatnya adalah ini dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada tetap dan tidak tetap. Keputusan yang tetap itu adalah keputusan yang berulang kali yang dipergunakan dalam kasus yang sama, sedangkan yang biasa atau yang tidak biasa itu yang belum masuk dalam kategori tetap. Yang terakhir ada traktat, yaitu adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Jika diadakan oleh dua negara yang disebut traktat bilateral. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada doktrin. Umumnya doktrin ini digunakan untuk undang-undang perjanjian internasional dan jurisprudensi tidak dapat memberikan jawaban atas suatu kasus yang ditanganinya. Yang terakhir ada revolusi, tindakan warga negara untuk mengambil alih kekuasaan dari luar dengan cara-cara tertentu dalam konstitusi suatu negara. Baik, selanjutnya. Lalu selanjutnya di sini ada lembaga penegak hukum. Lembaga penegak hukum adalah organisasi atau entitas yang bertanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum dalam suatu negara. Mereka berperan penting dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan keadilan di masyarakat. Dalam konteks Indonesia, lembaga utama yang membentuk lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dan advokat. Lalu di sini ada penegakkan hukum, pengertian penegakan hukum menurut Sorjono Sukanto. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap, dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup. Selanjutnya di sini ada 9 jenis lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama ada kepolisian. Polisi memiliki wewenang untuk menerima laporan tindak pidana, mencari bukti, melakukan penangkapan, dan melakukan tindakan lain selain hukum. Selain itu, mereka dapat bertindak sebagai penyidik dan memeriksa tersangka. Lalu yang kedua ada kejaksaan. Kejaksaan merupakan lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan dalam proses peradilan. Jaksa atau penuntut umum memiliki wewenang untuk penerima berkas perkara penyidikan, membuat surat dakwaan, dan melimpahkan perkara ke pengadilan. Mereka juga melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Lalu selanjutnya di sini ada kehakiman. Kehakiman adalah lembaga yang memiliki wewenang untuk mengadili perkara dan memutuskan sengketa. Kehakiman berperan penting dalam menegakkan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap hukum material dengan menggunakan prosedur hukum formal. Lalu ada advokat. Advokat adalah para pengacara yang memiliki peran sebagai penegak hukum. Mereka merupakan pihak yang berperan dalam memberikan bantuan hukum kepada individu atau kelompok yang membutuhkan. Lalu selanjutnya ada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi salah satu lembaga penegak hukum yang bergerak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Lalu ada Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia untuk menguji dan memutuskan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Lalu ada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. KPPU adalah lembaga independen yang bertanggung jawab langsung pada Presiden untuk mengawasi persaingan usaha. Pengawasan mencegah terjadinya persaingan tidak sehat, misal monopoli dan penumpukan komoditas untuk mempermainkan harga. Lalu ada Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional merupakan sebuah lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya. Lalu yang terakhir ada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah lembaga mandiri yang bertugas untuk melakukan kajian, studi, penyuluhan, pemantauan, dan perantara seputar HAM. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai makna Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum. Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa hukum memiliki kekuatan mengikat yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara dan pemerintah. Sebagai negara, hukum Indonesia harus mampu menegakkan hukum secara adil dan merata untuk semua warga negaranya. Selain itu, Indonesia juga harus mampu memenuhi tuntutan akal budi dan mengesahkan demokrasi. Makna Indonesia sebagai negara hukum mencakup beberapa aspek. Berikut ada beberapa makna Indonesia sebagai negara hukum. Yang pertama ada keberadaan hukum yang mengikat. Indonesia sebagai negara hukum artinya hukum memiliki kekuatan yang mengikat dan harus dipatuhi seluruh warga negara serta pemerintah. Hukum di Indonesia menjadi landasan untuk setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik untuk individu, kelompok, lembaga, ataupun pemerintah. Kedua, ada perlindungan hak dan kebebasan. Sebagai negara hukum, Indonesia mengakui dan menjaga hak asasi manusia serta memberikan kebebasan setiap warga negara yang dijamin konstitusi dan perundang-undangan. Hak asasi manusia di sini mencakup hak hidup, kebebasan berekspresi, hak beragama, hak berpendapat, hak memiliki properti, dan lainnya. Selanjutnya ada prinsip kedaulatan hukum. Makna ini menunjukkan bahwa hukum di Indonesia setara untuk semua individu, lembaga, dan pemerintah. Tak ada orang atau lembaga yang dikecualikan dari kewajiban atau dapat bertindak di luar batas hukum. Prinsip kedaulatan hukum menjamin perlakuan yang adil, penegakan hukum yang tak memihak, dan kepastian hukum yang setara untuk semua warga negara Indonesia. Selanjutnya ada kepastian hukum. Indonesia sebagai negara hukum berarti adanya kepastian hukum. Hukum di Indonesia harus jelas, dapat diakses, dan diterapkan secara konsisten. Semua warga Indonesia harus dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka masing-masing, serta konsekuensi hukum atas perbuatan mereka. Kepastian hukum ini memberikan dasar yang stabil untuk setiap individu, bisnis, hingga investasi yang beroperasi. Selanjutnya ada tanggung jawab pemerintah. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan. Pemerintah harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan hukum. Lalu ada yang terakhir yaitu penegakan hukum dan keadilan. Indonesia sebagai negara hukum menjamin penegak hukum adil dan bekerja secara efektif. Hukum harus diterapkan secara konsisten dan tak memihak siapa saja tanpa ada kepentingan pribadi atau intervensi politik. Pada intinya, Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan suatu tatanan sosial yang diatur oleh hukum seperti keadilan, keamanan, dan kepastian hukum yang dijaga oleh kepentingan semua warga negara Indonesia. Hukum dianggap sebagai landasan utama dalam menjalankan pemerintahan dan kehidupan berbangsa dan bernegara secara adil. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya cukupkan, terima kasih. Selebihnya saya tutup dulu untuk presentasi kali ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.